Shalom, selamat pagi. Ini yang menjadi pesan Tuhan ya. Tuhan mau kita menyiapkan bejana yang kosong untuk Tuhan ya. Artinya Tuhan mau kita menjadi bejana yang kosong untuk Tuhan. Ayatnya diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Saya percaya kita semua udah tahu ya kisah ini karena beberapa hari ini kita terus belajar dari ayat firman Tuhan ini tentang minyak seorang janda. Ayat yang ketiga saya bacakan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetangga-tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan bejana-bejana kosong sebanyak mungkin. Nah ini yang jadi pesan Tuhan ya buat setiap kita. Bahwa Tuhan rindu untuk melimpahkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Itu bisa berupa karunia, bisa berupa hikmat, bisa Roh Kudus, bisa apapun kita gak tahu. Tapi Tuhan rindu untuk melimpahkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Nah cuman yang Tuhan butuhkan adalah bejana yang bersih, yang kosong, yang siap untuk diisi penuh dari hal-hal yang dari Tuhan. Ya, nah, siapa sih yang dimaksud dengan bejana yang kosong? Ya tentu kita ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan bahwa ketika Tuhan ingin melimpahkan hal-hal yang berharga dari Tuhan, yang Tuhan butuhkan adalah bejana yang kosong, bejana yang bersih, bejana yang siap untuk menampung apa yang Tuhan mau kasih buat kita. Nah pertanyaannya kan, apakah kita betul-betul sudah menjadi bejana yang kosong buat Tuhan? Ya, kemarin dibilangin bahwa bejana yang kosong itu bukan istilah sekarang ya, anak-anak kosong ya, bukan anak-anak bodoh, tapi kosong benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan gitu loh. Nah jadi sebetulnya kalau Tuhan kasih pesan buat kita di minggu ini tentang menjadi bejana yang kosong atau benar-benar menjadi orang yang memberi diri kita untuk Tuhan lakukan apa-apa di dalam buat kita gitu ya. Sebenarnya ini bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan firman Tuhan itu merupakan prinsip dasar kalau kita mau iring Tuhan. Prinsip dasar kalau kita mau iring Tuhan. Kalau kita nggak nangkep prinsip ini ya, kita ikut Tuhan akhirnya nggak ada perubahan. Jangankan dapat sesuatu dari Tuhan, berubah pun enggak. Kalau kita tidak menjadi bejana yang betul-betul kosong. Ya. Nah ini harusnya menjadi prinsip dasar. Karena dari awal kita ikut Tuhan, waktu kita memutuskan untuk saya mau mengiring Tuhan. Artinya apa yang ada di dalam kita harusnya udah dilepaskan. Nah itu yang terjadi sama Rasul Paulus kan. Makanya kenapa Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa. Dia bukan cuma berubah perilaku ya dari jahat jadi baik. Paulus itu berubah banyak hal. Dia bisa sampai akhirnya di dalam perjalanan dia mengiring Tuhan, dia sampai bisa bilang dia ikut teladan Tuhan. Dia mengikuti apa yang jadi rencananya Tuhan, kehendak Tuhan. Semua yang dari Tuhan tuh dia ikutin. Makanya dia bilang dia ikut teladannya Tuhan. Kenapa? Prinsipnya dia kan cuma satu. Segala sesuatu yang ada di dalam dia sudah anggap sampah. Sebelum dia kenal Tuhan, apapun yang ada di dalam dia udah anggap sampah. Jadi dia udah buang itu. Karena sampah itu gak dipiara. Beda sama anak-anak Tuhan ya. Banyak kali sampah aja masih disimpan. Kepahitan, sakit hati, kebencian, masih disimpan. Masih banyak menyimpan. Nah kalau yang sampah aja masih banyak di hati kita, bagaimana Tuhan mau masukin sesuatu yang baru dari Tuhan? Udah kepenuhan dengan segala sesuatu yang kotor di dalam kita. Nah tapi beda dengan Paulus. Kalau sampai Paulus bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena dia bilang semua yang baik, yang kesuksesan dia di masa lalu, hal-hal yang jahat di masa lalu itu kalau dia mau ikut Tuhan dia udah buang itu, udah jadi sampah. Nah jadi prinsip pertama bahwa kenapa kita harus menjadi bejana yang kosong buat Tuhan, karena memberi ruang untuk kehidupan baru di dalam Tuhan. Memberi ruang untuk kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kosong. Jadi
ini harusnya menjadi prinsip semua orang-orang percaya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Waktu kita memutuskan untuk ikut Tuhan ya. Nah ini harusnya menjadi prinsip kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini, kenapa Paulus bisa menjadi orang, jadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Menjadi rasul yang luar biasa dan sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kenapa? Prinsipnya dia. Yang lama buat dia sudah berlalu. Nah bahasa yang berlalu itu artinya bukan cuma dilupain, ditinggalin. Bukan, berlalu itu di dalam bahasa artinya udah mati. Udah pass away, udah perish, udah hilang sama sekali. Udah gak ada bekas-bekasnya. Nah kalau kemarin Pak Ishak bilang bejana itu bukan cuma sekedar bersih. Sampai baunya pun harus hilang. Bau kan kadang-kadang botol kan kayak saya kan sering masukin botol yang godokan dari kayu manis. Itu kan baunya tajam loh. Itu ngebersihin botol yang baunya kayu manis aja nggak bisa sehari 2 hari. Nah ini kan kalau kita mau isi sesuatu yang baru tuh bau kayu manisnya harus hilang. Kalau enggak kan misalnya kita masukin susunya jadi bau kayu manis gitu kan. Nah jadi sampai bau-baunya pun harus benar-benar hilang, menghilang gitu. Nah ini Paulus kan bilang gitu, kalau udah jadi ciptaan yang lama semuanya harus udah kosong. Udah hilang, udah mati sehingga waktu Tuhan mau kasih yang baru, Tuhan bisa leluasa. Hidup yang baru Tuhan kasih. Kadang-kadang kan orang kita ikut Tuhan lahir baru tapi gak hidup baru. Lahir baru tapi gak hidup baru. Hidupnya masih lama. Nah, jadi bukan hanya tentang perubahan jadi ciptaan yang baru, oh udah gak ngerokok nih, oh udah gak nyuri nih. Bukan cuma perilaku yang berubah, cara pikir. Hal-hal mitos di masa lalu itu harusnya udah gak ada di dalam pikiran kita lagi. Udah gak jadi prinsip, gak menjadi sesuatu yang berharga lagi. Nah kadang-kadang ya udah kan sekarang udah gak kremasi, udah gak. Nah kadang-kadang kan hal-hal yang begitu memang udah gak dilakukan. Tapi kadang-kadang lupa kayak kemarin. Nah, makanya ya kenapa kita harus ikut komsel itu karena waktu komsel itu banyak hal yang bisa terbongkar lagi gitu kan. Ternyata masih ada yang berpikir bahwa pantesan ada kematian karena ada burung yang bunyi katanya gitu ya. Pantesan di rumah ada burung yang bunyi apa gitu ya. Oh nggak taunya ada ya. Nah begitu kita ngomong gitu aja berarti lu percaya itu mitos tuh masih diyakini. Nah kemarin waktu mempersiapkan firman, terus gitu tiba-tiba saya ngelihat di rumah saya ada tokek segini nih 40 cm kali. Waduh ngeri banget itu, mana hitam kan, mana gede gitu kan. Nah kalau cerita sama orang-orang yang lain kan bilang wah bakal bla 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 gitu kan gitu ya. Nah itu udah nggak boleh diyakini. Ini ada tokek tuh orang menganggap itu hal yang baik loh. Tapi itu udah nggak boleh diyakini dalam pikiran kita. Jadi itu hal-hal yang seperti itu udah gak harus ada di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Itu harus benar-benar bersih dan dibuang. Kadang-kadang apa sih salahnya kalau masih percaya-percaya yang kayak gitu ya. Nah kadang-kadang kan orang masih berpikir, kan kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini kan kalau kita lihat begini kan, pertama harus ditanggalkan baru bisa pakai yang baru. Nah kayak kita kalau mau pakai baju ya, mau ganti baju, kan baju yang lama. Kalau kita pakai piyama nih, yang piyama kan mesti diganti, mesti dibuka dulu, baru kita bisa pakai baju buat pergi. Nah gak bisa ditumpuk dong, nah sama itu juga. Kalau kita mau benar-benar kosong, berarti yang lama itu mesti ditanggalkan dulu, dilepaskan dulu. Semuanya dilepasin, gak bisa ditinggalin sedikit-sedikit. Baru bisa hal-hal yang dari Tuhan baru bisa berkarya di dalam kita. Jangan kita pikir hal itu nggak mempengaruhi. Pengaruh. Kita lihat bangsa Israel. Selama
untuk keluar dari Mesir itu hanya perlu 1 hari. Bawa rombongan keluar dari Mesir perlu cuma 1 hari. Tapi mengeluarkan Mesir dari dalam pikirannya itu perlu bertahun-tahun. Dan ternyata di tengah jalan pun mereka, urusan Mesir pun mereka nggak pernah hilang. Nah, mereka lihat mujizat, mereka lihat penyediaan Tuhan, mereka makan mana, mereka melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Ini Mesirnya masih ada. Jangan dipikir bahwa itu kan nggak akan mempengaruhi. Pengaruh. Semua yang keluar, rombongan pertama yang keluar dari Mesir nggak pernah sampai masuk ke tujuan, nggak pernah masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan Mesir. Saya pernah punya pembantu baru. Semua apa yang diajarin, yang dikasih tahu nanti nyapu kayak gini, bersihin kayak gini, nanti taruh piring di sini, taruh gelas di sini, nanti bersihin ngupas sayur kayak begini, potong sayur kayak begini. Nah, setiap kali dikasih tahu semuanya salah. Nah, kalau ditanya, kenapa sih udah dikasih tahu masih salah aja? Karena di tempat saya kerja dulu begini. Jadi hal yang lama dia kebuang. Jadi kalau yang lama, cara pandang yang lama nggak pernah dibuang, dikasih tahu apapun juga selalu salah. Selalu dia bilangnya, karena yang lama di tempat dulu saya kerja kayak begini. Terus saya bilang, kan itu dulu yang lama, tapi kan di tempat saya kayak begini. Iya, nanti dilakukan lagi karena tidak pernah dibuang. Jadi bahaya loh. Ini jadi kalau kita nggak pernah buang hal-hal yang lama, itu untuk taat itu sulit. Selalu ada pengaruh dari situ. Nah, kalau yang lama itu belum bisa sampai tuntas, maka hal yang dari Tuhan pun juga sulit untuk kita terima. Karena yang lama masih bercokol. Hal yang baru, yang dari Tuhan kita bilang, kayak gak mungkin. Bagaimana mau taat? Gak mungkin bisa taat. Nah ini, jadi kalau Tuhan bilang harus mengosongkan menjadi bejana yang kosong itu, karena memang untuk perkara-perkara yang dari Tuhan yang bertentangan dengan perkara-perkara dunia itu gak akan pernah bisa diterima sama banyak orang gitu. Selalu maunya melanggar terus. Selalu membandingkannya, tapi yang dulu mah gini. Tapi kayaknya mah yang dulu mah begini. Nah, selalu dibandingkan dengan yang dulu. Makanya jadi yang namanya menanggalkan yang lama itu bukan cuma sekedar perilaku kita yang ditanggalkan, tapi juga prinsip, nilai, kehendak kita. Nah, yang kedua, jadi yang namanya menjadi bejana yang kosong itu artinya memberi keleluasaan untuk Tuhan bekerja, berkarya dalam kita. Beri Tuhan keleluasaan. Yohanes 3 ayat yang 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini prinsip yang kedua. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Nah, ini prinsip ini harus dipegang sama kita. Yang tadi yang pertama, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, yang kedua adalah Tuhan harus makin besar, tapi saya harus makin kecil. Ini gak gampang loh. Jangan kita pikir bahwa tapi saya kan udah Kristen, berarti saya udah makin besar, udah kecil, Tuhan makin besar, aku makin kecil. Enggak. Jadi Kristen pun tidak membuat Tuhan makin besar. Kalau apa? Kalau kita masih pegang ego kita. Ini masalah ego ini gak gampang loh. Reputasinya kita masih pertahankan. Jadi kalau misalnya udah berdamai, udah minta maaf, udah bisa. Dia yang salah. Nah, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau benar-benar kita kosong, kalau benar-benar kita udah semakin kecil, rasanya kalau memang itu firman Tuhan, ya udah saya lakukan. Walaupun itu kan gengsi, walaupun itu harga diri dan reputasi. Nah, kemarin sempat dibahas sama Ibu Syane bahwa Yesus aja datang ke dunia ini dengan menjadi kosong, ya kan? No reputation. Dia nggak mempertahankan reputasi dia sebagai raja. Saya ngebayangin nih, kalau saya gitu ya, kalau saya masih punya reputasi gitu ya, waktu dicaci maki, waktu diludahin, waktu dihina gitu ya. Buat Tuhan, buat Yesus itu kalau dia masih pakai reputasi dia sebagai Tuhan, dia cuma tinggal kutuk aja orang-orang yang menghina dia. Kenapa? Dia pohon ara nggak berbuah aja dia kutuk.
Waktu dia ditangkap aja dia bilang dia bisa kok memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi dia bisa. Tapi untuk satu tujuan menyelamatkan umat manusia, dia bisa no reputation. Nah, artinya dia memberikan keleluasaan. Nah, kita pun harus memberikan keleluasaan untuk Tuhan bekerja. Kalau memang harus berdamai, ya udah, walaupun itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan gitu ya. Tapi ya udah lakukan. Artinya ada effort, ada sesuatu yang ya Tuhan, kalau memang itu kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah ini gak gampang loh. Ikut Tuhan itu gak gampang kalau harus benar-benar kita menjadi kecil. Karena kita hidup dalam udah kebiasaan hidup dulu tuh. Kalau gua gak salah, gak bakalan gua mau minta maaf gitu kan. Ayolah berdamai, jangan sampai cerai. Gak bisa, dia salah. Nah kan kalau misalnya betul-betul mau ikut Tuhan, diusahakan untuk berdamai. Ada kerendahan hati. Ternyata hal ini gak mudah. Tapi ini yang Tuhan mau. Karena kalau begitu kita semakin hari semakin ikut Tuhan, kita mengosongkan diri, memberikan Tuhan berkarya lebih lagi di dalam kita. Membebaskan Tuhan bekerja di dalam kita. Jangan kekeh sumekeh. Nah itu yang kadang-kadang kita terlalu kekeh sama pendapat kita. Terlalu kekeh sama kita merasa benar. Ya kan? Nah jadi, ini kan gambarannya ada lagi seperti sungai ya. Sungai aja kalau airnya mengalir dengan deras. Coba diblok, ada batu yang besar yang nutupin. Sederas apapun air itu yang keluar akhirnya kecil. Bahkan bisa cuman nggak keluar lagi karena ada yang memblok. Nah, jadi kita batu ini kan kalau kecil batunya aja, kalau batunya kecil ini air masih bisa lewat. Nah, oleh karena itu mengosongkan diri, ikut Tuhan itu menjadi bejana yang kosong itu enggak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kalau kita mau terima banyak dari Tuhan, kalau kita mau hal-hal yang yang dahsyat dari Tuhan, bagian kita ini harus kita jalani. Enggak mudah, tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Yang penting mah niat dulu. Bukan kalau udah ada niat mah sebenarnya semuanya juga bisa jalan gitu ya, bisa berhasil. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, jadi miskin itu bukan bicara tentang materi, tapi berbahagialah orang yang nggak mampu, nggak bisa apa-apa, yang udahlah Tuhan, saya dengan kekuatan saya nggak bisa. Tapi saya percaya ada Tuhan yang memampukan saya. Ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan saya. Jadi waktu kita merasa kita miskin, kita memberikan ruang buat Tuhan. Ruang buat Tuhan berkarya di dalam kita. Memposisikan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah yang ketiga, mengosongkan menjadi bejana yang kosong untuk Tuhan itu artinya gini, bukan satu tindakan yang dilakukan cuma satu kali. Saya udah kok, dulu saya begitu. Mengosongkan diri di dalam Tuhan itu sebuah tindakan yang harus dilakukan hari lepas hari. Setiap hari. Sampai hari ini, besok, kapanpun juga kita harus benar-benar menjadi bejana yang kosong setiap saat. Kenapa? Gak gampang karena kita hidup di dunia. Dunia itu kan banyak tawaran, banyak hal-hal yang kita lihat tiap hari gitu loh. Yang kita dengar, yang kita kecap, itu banyak hal, perkara-perkara dunia. Tapi kalau kita nggak melakukan pengosongan itu tiap hari, nggak menetapkan diri untuk Tuhan, aku mau menjadi bejana yang kosong, menjadi bejana yang murni, menjadi bejana yang siap untuk Tuhan. Kalau nggak tiap hari. Nah ini dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna bagi Tuhan, awalnya apa? Cuma satu, jangan jadi serupa dengan dunia. Benar-benar gak boleh ada hal-hal dunia yang menguasai pikiran kita. Karena kan kita gak gampang loh, karena kita hidup ada di dunia. Kita lahir di dunia, kita besar di dunia, tua di dunia. Semuanya kita lihat hal-hal yang di dunia. Nah, tapi firman Tuhan katakan, walaupun kita ada di rumah, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Setiap hari harus melakukan, jangan sampai hal-hal yang dari dunia masuk dalam pikiran kita. Hal-hal yang dunia tawarkan, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan, keangkuhan hidup. Itu jangan lagi menguasai pikiran kita, hati kita. Nah, jadi ini perkara-perkara yang ketika Tuhan memberikan pesan Tuhan, siapkan bejana yang kosong untuk Tuhan. Ini bukan simbolis loh. Ini bukan sesuatu yang satu hari bisa dilakukan semudah itu. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Ada niat, ada keinginan di dalam hidup kita. Harus ada keinginan, ada kerinduan. Gak mudah, tapi ini yang Tuhan perintahkan buat kita. Karena apa? Karena Tuhan mau melimpahkan hal-hal yang dari Tuhan. Jadi jangan kita akhirnya bilang, mana ikut Tuhan kok gini-gini aja. Coba cek diri sendiri. Jangan-jangan kita ikut Tuhan, kita gini-gini aja. Kitanya yang gini aja, bukan Tuhannya yang gitu-gitu aja. Nah, oleh karena itu, inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana supaya kita terus mengosongkan diri dan memberikan ruang buat Tuhan. Menjadi makin hari makin kecil dan Tuhan makin besar. Bagaimana caranya? Kan kemarin sudah dikasih tahu. Bejana itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan botol ya. Jadi untuk ini memudahkan. Kita membersihkan botol yang ada di dalam, botol kecap aja. Nempel kan botol kecap itu. Membersihkan botol kecap kan kita gak bisa diketruk-ketruk setiap hari. Biar bersih. Gak bisa. Harus apa? Dimasukin air yang bersih, betul? Sekali gak bisa. Mesti dikocorin terus. Sampai itu warna coklat yang dari kecap itu bisa keluar semuanya. Udah keluar semuanya, baunya pun kita mesti hilangin. Mesti terus dimasukin. Nah, sama prinsip ini juga. Kenapa Tuhan bilang kita adalah bejana? Sama seperti botol. Kita gak bisa menjadi bersih hanya karena kita bilang, wah ikut Tuhan, wah luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Cuma perkataan-perkataan kekristenan doang yang kita ucapkan, kita gak akan pernah bisa jadi bersih. Kita bisa menjadi bersih, kita menjadi kosong, gak berbau lagi. Kalau apa? Hari lepas hari isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi seperti air yang terus mengalir di dalam kita. Itu baru bisa, yang kotor itu baru keluar. Kalau nggak pakai air, itu kotoran, itu kecap nggak bisa keluar dari botol. Nah itu ya. Nah ini namanya prinsip. Nggak bisa pakai prinsip yang kita pikirkan semudah itu. Tapi ini yang Tuhan katakan. Makanya balik ya, kalau nggak doa, baca firman. Tapi memang itu yang bisa memurnikan kita, firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, pesan Tuhan ini nggak gampang untuk dilakukan. Tapi yang penting kita pegang satu prinsip bahwa yang lama harusnya udah berlalu loh. Kita ikut Tuhan hari ini. Jangan udah ikut Tuhan puluhan tahun, yang lama masih menguasai pikiran kita. Sifat-sifat yang lama, yang dulunya kayak begitu, sampai hari ini masih bercokol. Harusnya yang lama udah berlalu. Nah ini juga pesan Tuhan ini juga, buat saya juga. Ini harus menjadi prinsip. Tuhan harus makin besar, saya harus makin kecil. Makin gak ada, makin hilang. Nah, oleh karena itu biarlah kita tangkap ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi dasar kita terus melangkah untuk makin hari makin maju di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.